Buah terong, yang sering dianggap sebagai sayuran, merupakan sumber nutrisi yang sangat kaya meski rendah kalori. Berikut adalah ringkasan manfaat buah terong bagi kesehatan. Pertama, menjaga kesehatan jantung. Terong mengandung antosianin, pigmen pemberi warna, ungu, dan serat yang dapat membantu menurunkan kadar kolesterol jahat LDL dan trigliserida. Kandungan kaliumnya juga membantu menstabilkan tekanan darah, sehingga mengurangi risiko penyakit jantung dan stroke. Kedua, mengontrol gula darah ramah diabetes. Kandungan serat yang tinggi pada terong memperlambat proses pencernaan dan penyerapan gula dalam tubuh. Hal ini mencegah lonjakan gula darah secara drastis setelah makan, menjadikannya pilihan makanan yang aman bagi penderita diabetes. Ketiga, membantu penurunan berat badan. Terong sangat rendah kalori, hanya sekitar 20-25 kalori per 100 gram, namun kaya serat. Serat memberikan efek kenyang lebih lama dan dapat menekan hormon grelin, hormon pemicu rasa lapar, sehingga sangat baik dikonsumsi saat menjalani program diet. Keempat, melindungi fungsi otak. Kulit terong mengandung antioksidan bernama nasunin. Zat ini terbukti mampu melindungi sel-sel otak dari kerusakan akibat radikal bebas dan membantu memperlancar aliran darah ke otak yang bermanfaat untuk meningkatkan daya ingat dan fungsi kognitif. Kelima, melancarkan pencernaan. Sebagai sumber serat yang baik, terong membantu merangsang gerakan peristaltik usus, mencegah sembelit, dan menjaga kesehatan mikroba baik di dalam pencernaan. Keenam, potensi mencegah kanker. Terong mengandung senyawa polifenol dan solasodin rhamnosil, glycosides S. regis, yang menurut beberapa penelitian memiliki efek anti-kanker, terutama dalam menghambat pertumbuhan sel abnormal pada tumor atau kanker kulit. Ketujuh, kesehatan tulang dan darah. Terong mengandung mangan, kalsium, dan zat besi yang penting untuk menjaga kepadatan tulang, mencegah osteoporosis, serta membantu mencegah anemia. Tips sehat makan terong untuk mendapatkan manfaat maksimal. Sebaiknya olah terong dengan cara dikukus, dipanggang, atau ditumis dengan sedikit minyak daripada digoreng dengan banyak minyak yang justru menambah kalori dan lemak jenuh. Meskipun buah-buahan bukan obat instan untuk hidung tersumbat, beberapa jenis buah memiliki kandungan nutrisi yang dapat membantu mengencerkan lendir, meredakan peradangan, dan meningkatkan imun tubuh. Berikut adalah ringkasan buah-buahan yang efektif membantu melegakan hidung tersumbat. Pertama, buah sitrus, jeruk, lemon, jeruk nipis. Buah-buahan ini sangat kaya akan vitamin C dan antioksidan. Manfaat, membantu sistem imun melawan infeksi penyebab pilek. Kedua, nanas. Nanas mengandung enzim unik bernama bromelain. Manfaat, bromelain memiliki sifat antiinflamasi yang dapat membantu mengurangi pembengkakan di saluran hidung, sinus, dan memecah protein dalam lendir agar lebih encer. Ketiga, jambu biji. Jambu biji seringkali memiliki kandungan vitamin C yang jauh lebih tinggi daripada jeruk. Manfaat, mempercepat penyembuhan infeksi saluran pernapasan dan mengurangi produksi lendir yang berlebih. Keempat, semua jenis buah beri, stroberi, blueberry, raspberry. Kelompok buah ini kaya akan antosianin. Manfaat, memiliki efek anti peradangan yang kuat untuk meredakan jaringan hidung yang membengkak, serta meningkatkan pertahanan tubuh. Kelima, tomat. Secara botani tomat adalah buah, dan ia kaya akan likopen serta vitamin C. Manfaat, membantu meredakan peradangan. Sup tomat hangat juga memberikan efek uap yang membantu membuka saluran hidung yang tersumbat. Buah durian memang dikenal sebagai raja buah karena rasanya yang lezat dan kandungan nutrisinya yang tinggi seperti vitamin C, kalium, dan serat. Namun, karena kandungan kalori, gula, dan senyawa sulfurnya yang cukup pekat, ada beberapa risiko kesehatan yang perlu Anda waspadai, terutama jika dikonsumsi berlebihan. Berikut adalah rincian bahaya dan risiko makan buah durian. Pertama, masalah pencernaan dan mabuk durian. Meskipun sering disebut mabuk, kondisi ini sebenarnya bukan disebabkan oleh alkohol dalam darah, melainkan oleh proses fermentasi gula durian di dalam usus, perut, kembung, dan begah. Kandungan serat dan gula yang tinggi dapat menghasilkan gas berlebih di perut, nyeri perut jika dimakan dalam keadaan perut kosong atau terlalu banyak. Asam lambung bisa naik dan menyebabkan rasa perih atau mual. Kedua, lonjakan gula darah risiko bagi diabetes. Durian memiliki indeks glikemik yang cukup tinggi. Kandungan gula sederhana glukosa, fruktosa, dan sukrosa di dalamnya sangat cepat diserap tubuh. Risiko, penderita diabetes tipe 2 dapat mengalami lonjakan gula darah yang drastis. Ketiga, kenaikan berat badan obesitas. Durian adalah salah satu buah dengan kalori tertinggi. Fakta, 1 kg daging durian bisa mengandung hingga 1.500 kalori. Ini hampir memenuhi 70-80% kebutuhan kalori harian orang dewasa. Keempat, risiko bagi penderita gangguan ginjal. Durian mengandung kalium potasium yang sangat tinggi, sekitar 400 mg per 100 gram. Kelima, interaksi berbahaya dengan alkohol. Mitos,
bahwa makan durian dan minum alkohol bisa mematikan. Bukanlah mitos belaka. Keenam, sensasi panas di tubuh. Secara tradisional, durian dianggap sebagai makanan panas. Penelitian medis menunjukkan bahwa durian memicu respons metabolik yang meningkatkan suhu tubuh. Mengonsumsi telur biawak membawa sejumlah risiko kesehatan yang serius. Karena sifatnya sebagai hewan liar yang hidup di lingkungan yang tidak higienis. Meskipun di beberapa daerah dianggap sebagai obat tradisional, secara medis tindakan ini sangat tidak disarankan. Berikut adalah bahaya dan risiko utama mengonsumsi telur biawak. Pertama, infeksi bakteri berbahaya. Telur reptil, termasuk biawak, sangat rentan terhadap kontaminasi bakteri. Salmonella, bakteri ini adalah yang paling umum ditemukan pada reptil. Infeksi salmonella dapat menyebabkan kram perut parah, diare, muntah, dan demam tinggi. Mycobacterium, bakteri ini dapat memicu infeksi pada kulit dan organ dalam manusia yang mengonsumsinya. E. coli and Campylobacter sering ditemukan pada kotoran biawak yang bisa menempel pada cangkang dan masuk ke dalam telur. Kedua, risiko parasit zoonosis. Biawak adalah inang bagi berbagai jenis parasit yang bisa berpindah ke manusia. Zoonosis, Sparganosis cacing pita. Larva cacing pita, Spirometra sering ditemukan pada otot dan jaringan reptil liar. Jika telur atau dagingnya tidak dimasak dengan sempurna, larva ini bisa masuk ke tubuh manusia dan bermigrasi ke jaringan bawah kulit, mata, bahkan otak yang dapat menyebabkan kelumpuhan. Nethastema, jenis cacing lain yang bisa menyebabkan pembengkakan di bawah kulit dan kerusakan organ. Ketiga, keracunan makanan biotoksin. Ada laporan kasus keracunan akut setelah mengonsumsi telur biawak. Hal ini bisa disebabkan oleh makanan biawak. Biawak adalah pemakan bangkai, zat racun, atau bakteri dari bangkai yang mereka makan dapat terakumulasi dalam tubuh dan telurnya. Kondisi telur biawak yang diambil dari alam liar seringkali sudah dalam kondisi tidak segar atau terkontaminasi oleh lingkungan sekitarnya, tanah, atau air kotor. Keempat, reaksi alergi parah. Protein dalam telur reptil berbeda dengan telur ayam. Bagi orang yang sensitif, mengonsumsi telur ini dapat memicu reaksi alergi mulai dari gatal-gatal, ruam, hingga anafilaksis sesak napas yang mengancam nyawa. Peringatan medis, hingga saat ini belum ada bukti ilmiah yang mendukung klaim bahwa telur biawak dapat menyembuhkan penyakit kulit atau meningkatkan stamina. Sebaliknya, risiko infeksi parasit dan bakteri jauh lebih nyata dan berbahaya jika Anda atau seseorang yang Anda kenal mengalami gejala mual, muntah, atau diare setelah mengonsumsi telur biawak. Buah cempedak Artocarpus integer tidak hanya dikenal karena aromanya yang kuat dan rasanya yang manis, tetapi juga karena kandungan nutrisinya yang melimpah. Berikut adalah ringkasan manfaat buah cempedak bagi kesehatan tubuh. Pertama, menjaga kesehatan jantung. Cempedak kaya akan kalium, potasium, serat, dan antioksidan. Kalium membantu menurunkan tekanan darah dengan menyeimbangkan kadar natrium dalam tubuh. Sementara serat membantu mengontrol kadar kolesterol. Kombinasi ini sangat efektif untuk mengurangi risiko penyakit jantung dan stroke. Kedua, memperlancar sistem pencernaan. Kandungan serat pangan yang tinggi dalam daging buahnya membantu mencegah sembelit dan mendukung pertumbuhan bakteri, baik probiotik di usus. Hal ini membuat sistem pembuangan lebih teratur dan menjaga kesehatan saluran cerna secara keseluruhan. Ketiga, meningkatkan sistem imun. Buah ini mengandung vitamin C yang cukup tinggi. Vitamin C berperan penting dalam meningkatkan produksi sel darah putih untuk melawan infeksi serta melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Keempat, menjaga kesehatan mata. Cempedak mengandung beta-karoten yang akan diubah tubuh menjadi vitamin A. Nutrisi ini sangat penting untuk menjaga kesehatan kornea dan mencegah gangguan penglihatan seperti katarak atau degenerasi makula. Kelima, membantu program diet. Karena kandungan seratnya yang tinggi, mengonsumsi cempedak dapat memberikan rasa kenyang lebih lama. Ini membantu menahan keinginan untuk makan berlebih, sehingga baik bagi mereka yang sedang mengontrol berat badan. Keenam, potensi pengobatan malaria dan infeksi. Senyawa arto-indonesianin dalam buah cempedak telah diteliti memiliki potensi sebagai zat anti malaria. Selain itu, sifat antibakterinya juga dipercaya dapat membantu mengurangi risiko infeksi saluran kemih agar kencing Anda lancar. Meminum solar bahan bakar diesel sangat berbahaya dan merupakan keadaan darurat medis. Solar adalah senyawa hidrokarbon yang bersifat toksik beracun bagi jaringan tubuh manusia. Berikut adalah ringkasan bahaya utama jika seseorang meminum solar. Pertama, kerusakan paru-paru. Ini adalah bahaya yang paling fatal. Solar memiliki kekentalan rendah, sehingga sangat mudah terhirup, masuk ke saluran pernapasan saat ditelan, atau saat penderita muntah. Pneumonitis kimiawi menyebabkan peradangan parah pada jaringan paru-paru. Gagal napas, cairan dalam paru-paru menghambat oksigen masuk ke darah. Kedua, kerusakan saluran pencernaan. Solar bersifat korosif dan mengiritasi lapisan lendir. Luka bakar kimia menyebabkan iritasi dan rasa terbakar pada mulut, tenggorokan, kerongkongan, dan lambung. Gejala akut, mual muntah yang parah,
sakit perut hebat, dan diare. Ketiga, gangguan sistem saraf pusat setelah masuk ke aliran darah. Racun dalam solar dapat menyerang otak. Gejala meliputi pusing, sakit kepala, kebingungan mental, hingga kehilangan kesadaran. Koma, pada kasus berat, dapat menyebabkan kejang. Keempat, kerusakan organ dalam. Jika terserap ke dalam sistem tubuh dalam jumlah tertentu, solar dapat menyebabkan gagal ginjal karena ginjal bekerja keras menyaring racun. Kerusakan hati, kerusakan sel hati, akibat toksisitas hidrokarbon, kelainan jantung, dapat menyebabkan detak jantung tidak teratur aritmia. Peringatan penting, jangan paksa korban untuk muntah. Memuntahkan solar justru memperbesar risiko cairan tersebut masuk ke paru-paru aspirasi. Segera bawa ke UGD atau rumah sakit. Penanganan medis profesional diperlukan untuk memantau fungsi pernapasan dan tingkat keracunan. Menjaga kesehatan vagina tidak hanya dilakukan dari luar, tetapi juga melalui nutrisi yang masuk ke tubuh. Beberapa jenis buah memiliki kandungan senyawa aktif yang dapat membantu menjaga keseimbangan pH, mencegah infeksi, hingga meningkatkan pelumasan alami. Berikut adalah ringkasan manfaat beberapa buah yang bagus untuk kesehatan vagina. 1. Cranberry. Cranberry sangat populer untuk kesehatan saluran kemih dan area intim. Manfaat: mengandung senyawa asam dan proanthocyanidins yang mencegah bakteri jahat, seperti E. coli, menempel pada dinding kandung kemih dan vagina. Tujuan: sangat efektif untuk mencegah infeksi saluran kemih (ISKA) dan membantu menjaga keseimbangan pH vagina agar tetap asam sehat. 2. Apel. Apel mengandung florizin, sebuah fitoestrogen yang mirip dengan hormon estrogen manusia. Manfaat: merangsang aliran darah ke area vagina dan meningkatkan fungsi seksual. Tujuan: membantu menjaga pelumasan alami, lubrikasi, dan kesehatan jaringan vagina secara keseluruhan. 3. Nanas. Buah tropis ini sering dikaitkan dengan aroma dan kebersihan area kewanitaan. Manfaat: kaya akan vitamin C, vitamin B, serta enzim bromelain yang bersifat antibakteri dan anti radang. Tujuan: membantu mengurangi bau tidak sedap, menjaga keseimbangan bakteri baik Lactobacillus, dan membantu mengatasi masalah keputihan. 4. Alpukat. Alpukat adalah sumber lemak sehat dan vitamin yang sangat baik untuk organ reproduksi. Manfaat: mengandung lemak tak jenuh, vitamin B6, dan kalium. Tujuan: memperkuat dinding vagina, mencegah vagina kering, serta membantu menyeimbangkan hormon yang berpengaruh pada gairah seksual libido. 5. Buah sitrus, lemon, dan jeruk. Keluarga sitrus memiliki konsentrasi vitamin C yang sangat tinggi. Manfaat: meningkatkan sistem kekebalan tubuh secara umum dan menjaga tingkat pH vagina yang sehat. Tujuan: membantu tubuh melawan infeksi jamur dan bakteri di area kewanitaan serta membantu mencegah pertumbuhan fibroid, massa non-kanker pada rahim. 6. Stroberi dan buah beri lainnya. Buah beri mengandung banyak antioksidan dan ginseng. Manfaat: antioksidannya melindungi sel-sel di area reproduksi dari kerusakan radikal bebas. Tujuan: zinc pada biji. Stroberi diketahui dapat membantu menjaga kelembapan alami dan meningkatkan sirkulasi darah. Tips tambahan: untuk hasil yang optimal, sebaiknya konsumsi buah-buahan tersebut dalam bentuk utuh atau jus murni, tanpa tambahan gula, karena gula berlebih justru bisa memicu pertumbuhan jamur candida pada vagina.